Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan waktu yang sangat indah, yang sangat baik, cuaca yang indah, hari yang baru kepada setiap kami. Dan hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memimpin kami, memberikan hikmat pengertian supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Dan firman-Mu pada akhirnya akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara kita tiba pada di penghujung surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-15 yang akan menjadi inti daripada renungan kita pada hari ini. Ya, ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini dengan satu tema, menjadi ciptaan baru atau menjadi manusia baru. Saudara, biasanya kalau bagian penutup dalam sebuah surat itu adalah hal yang paling penting, kesimpulan begitu ya. Sama juga dengan apa yang ditulis di dalam Galatia 6 ini. Rasul Paulus menutup suratnya karena dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Karena itu Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11, dia menulis bagian ini dengan huruf-huruf yang besar. Ada orang yang beranggapan bahwa Paulus menulis dengan huruf-huruf yang besar oleh karena ada masalah penglihatan. Karena kurang jelas maka saudara menulisnya besar-besar begitu ya. Tetapi jauh lebih mungkin saudara, Paulus melakukan hal itu untuk menunjukkan atau untuk menekankan betapa pentingnya apa yang dia tuliskan saat itu. Jadi saudara, bukan karena Paulus ada masalah penglihatan, tetapi jauh lebih penting adalah ketika Paulus menulis hal itu, dia lakukan untuk menekankan, untuk menjelaskan betapa pentingnya, urgennya apa yang dia tulis saat itu. Saudara, ketika kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat 18, kita menemukan di sana ada orang-orang yang menonjolkan diri oleh karena mereka sudah melakukan hukum Taurat atau tuntutan hukum Taurat. Mereka mengutamakan akan kehidupan yang lahiriah mereka, yang nampak dari luar, khususnya tentang sunat dan tidak disunat. Saudara, kalau membaca kitab Galatia dari pasal pertama sampai pasal 5, saudara akan temukan perdebatan yang luar biasa. Perdebatan tentang sunat dan tidak sunat. Orang yang bersunat memaksa orang yang tidak bersunat supaya segera sunat. Untuk apa? Untuk mentaati atau mengikuti semua tuntutan hukum Taurat. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah supaya mereka nampak taat kepada hukum Taurat, padahal mereka sendiri tidak mentaati hukum Taurat yang sesungguhnya. Rasul Paulus ajarkan sesuatu yang sangat penting. Di dalam ayat yang ke-15, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru jauh lebih penting dari semuanya. Menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru jauh lebih penting ketimbang sunat atau tidak disunat. Nah, itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dan itulah yang sangat penting, saudara.
Menjadi ciptaan baru artinya apa saudara? Kita menjadi orang-orang yang sudah diperbarui oleh Kristus. Manusia lama kita dengan segala tabiat dan karakter lama kita telah disalib bersama dengan Kristus. Mati bersama dengan Kristus. Sehingga saudara, cara hidup kita yang lama, yang mengikuti cara hidup dunia, tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain saudara, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita. Karena kedagingan kita sudah disalib, sudah mati. Dan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan mengalir keluar di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kita, maka orang lain juga akan diberkati oleh Tuhan dan nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Menjadi ciptaan yang baru. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang lahiriah, tetapi yang jauh lebih berarti, yang jauh lebih utama, yang jauh lebih penting. Menjadi ciptaan baru. Itu bagaimana kehidupan kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan kedagingan. Hidup kita dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Dan itulah yang penting di dalam kehidupan kita. Hari ini, Tuhan telah mengajarkan kepada kita apa yang paling penting, apa yang paling berarti adalah bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru. Bersama dengan Kristus, bersama dengan Roh Kudus, kita bersama-sama berjuang untuk kita menjadi manusia yang baru dan ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa tidak mudah bagi kami untuk kami bisa menjadi seorang yang ciptaan baru atau manusia baru. Ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang terus mencoba menggoda kami, menarik kami ke masa lalu kami, kepada kehidupan kami yang lama. Tetapi hari ini Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan menuntun kami, menolong kami, supaya kami mampu dan sanggup untuk menghidupi firman yang sudah kami dengar hari ini. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, itulah yang ada artinya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, supaya kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus memimpin hidup kami, mengontrol hati dan pikiran kami, supaya yang terpancar dalam hidup kami adalah buah-buah Roh Kudus, menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami sudah mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan pimpin dan sertai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.